Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik, sehat, sukses selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Allah masih melindungi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini pembelajaran daring tetap kita laksanakan karena di Kabupaten Bulukumba masih dalam zona merah, sehingga pembelajaran daring tetap kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah bab 4 tentang listrik statis. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini adalah pembelajaran kita tentang listrik statis, di mana dalam KD 3.4 yang anak-anak akan capai hari ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Sebagaimana peta konsep tentang listrik statis itu membahas tentang muatan listrik yang meliputi muatan listrik elementer, pemuatan listrik, dan interaksi muatan listrik. Kemudian ada gaya listrik, ada hantaran listrik yang meliputi induksi listrik dan medan listrik. Kemudian ada potensi listrik, kelistrikan pada sistem saraf yang meliputi juga sistem saraf dan kelistrikan saraf, serta hewan yang mengandung listrik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi tentang listrik statis, terlebih dahulu anak-anak bisa mengamati tentang contoh penerapan dalam listrik statis, di mana kita bisa lihat penggaris plastik yang digosok pada rambut, kemudian akan menarik sobekan-sobekan pada kertas kecil. Ini adalah salah satu penerapan daripada listrik statis, sehingga penggaris plastik ini digosok rambut itu akan bermuatan listrik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada muatan listrik, di mana dalam muatan listrik ini dibagi dalam dua bagian, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Di mana kita bisa melihat bahwa di listrik statis itu mempelajari sifat kelistrikan, yaitu suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik atau elektrostatika. Sedangkan bila mana kita memperhatikan adanya muatan listrik yang bergerak atau mengalir, maka itu akan disebut dengan listrik dinamis atau elektrodinamika. Nah, yang nomor satu anak-anak bisa melihat bahwa muatan listrik elementer itu dalam sistem satuan internasional atau SI, satuan muatan adalah coulomb, di mana kita ketahui bahwa jumlah muatan elektron sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kemudian jumlah muatan protonnya sama dengan plus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kemudian muatan neutronnya sama dengan 0 karena tidak mempunyai muatan. Kemudian selanjutnya di bagian kedua ada interaksi muatan listrik. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati ada dua gambar antara muatan sejenis dan muatan tidak sejenis. Bila mana muatan sejenis ini kita dekatkan, maka akan terjadi tolak menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi tarik menarik. Ini adalah interaksi antara muatan listrik. Anak-anak bisa membedakan yang sejenis akan tolak menolak dan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Selanjutnya bagian ketiga ada pemuatan listrik. Bagian A adalah menggosok. Jenis muatan yang diperoleh dengan metode gesekan diantaranya sebagai berikut. Anak-anak bisa melihat ada 3 jenis muatan yang diperoleh dengan gesekan. Yang pertama, benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan pada penol. Yang kedua, benda berbahan ebonit atau ebonit semacam karet ini akan bermuatan negatif bila mana digosokkan pada kain wol. Kemudian benda berbahan kaca juga akan bermuatan negatif bila mana digosok pada kain wol.
Nah, selanjutnya di bagian B ada pemuatan listrik dengan cara induksi dan ada arus listrik atau konduksi. Jadi di bahan yang dapat mengalirkan sejumlah elektron secara bebas pada bahan disebut dengan konduktor, di mana konduktor ini dibagi dua, ada yang konduktor baik dan ada yang konduktor kurang baik. Contoh dari konduktor baik adalah logam, khususnya aluminium, tembaga, dan perak, sedangkan pada konduktor kurang baik itu air, badan manusia, dan tanah. Kemudian selanjutnya di yang terakhir ada bagian B, gaya listrik, yaitu gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik ini disebut gaya elektrostatis atau gaya listrik, di mana bunyi daripada hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik itu akan sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Anak-anak bisa melihat rumus bahwa F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstan atau tetapan, 9 kali 10 pangkat 6 Nm pangkat 2 per C pangkat 2, dan Q1 kali Q2 adalah besar muatan dan R adalah jarak. Ini rumus yang akan kita gunakan untuk penyelesaian soal-soal minggu depan. Dan insya Allah bila mana ada hal-hal yang kurang jelas di listrik statis ini, anak-anak bisa menuliskan di dalam grup WA kita, dan insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan berpesan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, itu pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan pada air yang mengalir. Saya kira pembelajaran kita hari ini cukup, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.